Tuhan, saudara-saudari, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara berada. Bersyukur berjumpa lagi kita dalam satu kesempatan yang luar biasa. Kita boleh menikmati yaitu renungan online ini, saudara. Ya, kiranya renungan online ini terus memberkati setiap kehidupan kita, menguatkan kita, karena kita sedang belajar kebenaran firman Tuhan, saudara. Sebelum jauh kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat saat ini bahwa Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan sungguh amat baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat kehidupan yang Engkau berikan dalam hidup kami sampai saat ini, Tuhan. Engkau sungguh baik dan amat baik. Kami bersyukur juga satu kesempatan yang luar biasa kami lagi boleh menikmati renungan firman Allah. Kami tahu firman-Mu itu berkuasa dalam hidup kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, Tuhan, agar firman yang disampaikan menguatkan kehidupan kami, menegur hidup kami, bahkan memberkati hidup kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sambut firman-Mu ini dan kami belajari firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua, jemaat Tuhan, pendengar dimanapun saudara berada. Bersyukur buat satu kesempatan yang luar biasa ini, kita boleh menikmati firman Tuhan yang kita tahu bahwa firman itu berkuasa ya dalam hidup kita. Nah, saudara-saudari, langsung saja saya bacakan firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, saya bacakan mulai pertama. Di sini dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saya lompat ayat 14. Di sini dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih dan kebenaran. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu mengerti dan memahami bahwa firman Tuhan itu sangat jelas dikatakan berkuasa ya. Firman Tuhan itu mempunyai kuasa, dan firman Tuhan itu kita juga tahu adalah pribadi Allah sendiri, Yesus sendiri. Dalam ayat 1 itu sudah dijelaskan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, di dalam ayat 14 juga kita sudah bacakan, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu adalah Tuhan 100%, dan firman Tuhan itu, firman Allah itu adalah manusia 100%. Dia telah menjadi manusia, dikatakan di sini dalam ayat 14, dan diam di antara kita. Wow, diam di antara kita. Kita siapa, saudara? Tentunya kita orang-orang yang percaya kepadanya, menaruh seluruh hidup kita hanya kepadanya. Ya, dia diam di antara kita. Kita harus bangga pastinya. Kita harus bersyukur bahwa firman yang berkuasa itu diam di antara kita, diam di dalam kehidupan kita. Ya, kenapa berkuasa, saudara? Ya, karena kita tahu banyak cerita di dalam Alkitab. Lewat kebenaran firman Tuhan banyak orang dikuatkan, banyak orang dipulihkan, banyak orang mendapat kesembuhan. Dalam Kejadian 1 juga, kalau saudara perhatikan dari ayat 1, dari penciptaan pertama sampai pada penciptaan ke-6, penciptaan manusia. Dalam kalimat-kalimat itu dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah petang. Berfirmanlah Allah, jadilah tumbuh-tumbuhan. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah, dan jadilah manusia. Jadi firman itu sangat berkuasa. Ya, ketika Tuhan berfirman, segala sesuatunya jadi. Dan kita harus tahu bahwa firman itu pun diam di antara kita. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita menjaga firman itu untuk tetap hidup, tidak redup, bahkan mati. Jadi yang Tuhan ingin adalah kita menjaga firman Tuhan itu agar tetap tinggal dalam hidup kita dan menjadi kuasa. Ya, ada kuasa yang keluar dalam hidup kita memberikan
kuasa bagi banyak orang, ya, memberkati banyak orang gitu ya, lewat hidup kita memberkati banyak orang. Matius 5 ayat 16 juga dikatakan bahwa lewat firman yang kita miliki kita bisa menerangi banyak orang. Ya, Matius 5 ayat 16. Lewat firman yang kita miliki itu, firman yang berkuasa itu, kita bisa menjadi terang bagi banyak orang, menerangi banyak orang, dan ketika mereka melihat terang itu, ya, menerima terang itu, apa yang mereka lakukan? Memuliakan Bapa kita yang di sorga. Dan itu yang menjadi kerinduan kita, saudara, bahwa kita harus tahu firman yang berkuasa menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita harus pegang kuasa itu, pegang kuasa firman itu tetap dalam hidup kita sampai akhir hidup kita. Jangan sampai lepas, jangan sampai hilang, jangan sampai redup. Dan saya mau katakan, ketika firman hidup dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, ingat, apa yang kita lakukan dalam hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sikap, perbuatan, karakter kita, perilaku kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita ingin kuasa itu bekerja di dunia ini. Tapi kalau kita lihat tidak ada hasil dari kehidupan kita, menjadi pertanyaan apakah firman Tuhan itu hidup atau mati dalam hidup kita. Firman Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita, tinggal atau tidak, ya. Jadi hasil dari firman itu berkuasa adalah bagaimana kita bisa melihat dalam lingkungan sekitar kita, dalam dunia ini, dalam dimanapun kita berada, ada hasil yang kita lihat, berarti kita tahu firman sedang bekerja, firman ada dalam hidup kita, dan dia memberkati hidup kita, dan kita harus jaga, ya. Firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, kita harus tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan harus tinggal di dalam hidup kita. Itu jelas, ya. Injil Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, di situ sudah jelas segala sesuatunya akan engkau miliki. Yang Tuhan mau sebenarnya adalah kita tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Itu aja, simple, saudara. Kita mau tinggal terus bersama dengan Tuhan karena kita tahu Tuhan berkuasa, firman Tuhan berkuasa dan akan berkuasa seterusnya sampai pada akhir hidup kita dan sampai kita menerima kekekalan yang mulia. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini memberkati hidup saudara, menguatkan hidup saudara, ya, agar lebih hari kita boleh menjaga diri kita, ya, lebih hari lagi kita boleh belajar bagaimana kita harus hidup, ya, sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa ini, ya. Mari berikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik ketika saudara menerima firman itu dan mengizinkan firman itu tinggal dalam hidup saudara selalu. Puji nama Tuhan, mari kita selalu dalam doa dan kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini, malam ini Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu berkuasa dan kami tahu bahwa firman Tuhan itu adalah Engkau sendiri. Dan kami tahu firman-Mu diam di dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin Tuhan firman-Mu hilang dalam hidup kami, pergi dalam hidup kami. Tapi biarlah firman-Mu terus berkarya dalam hidup kami. Firman-Mu terus berkuasa dalam hidup kami. Dan menjadi, hidup kami boleh menjadi dampak bagi banyak orang di luar sana. Firman-Mu yang penuh kuasa itu boleh memberikan terang bagi banyak orang di luar sana, ya Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami dan juga yang menjadi kerinduan-Mu, ya Tuhan. Agar banyak orang, jiwa-jiwa boleh diselamatkan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami tahu di dalam firman-Mu ada kuasa yang luar biasa. Dan kuasa itu tidak terbatas, ya Tuhan. Kuasa itu mampu memberkati kami, mampu memberikan jalan keluar bagi kami yang tertutup jalan dalam setiap masalah kami, dalam setiap pergumulan kami. Bahkan firman-Mu juga mampu berkuasa menyembuhkan kami yang sakit dan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami terus menjaga firman ini berkarya dan terus berkarya dalam hidup kami, menguatkan, membentuk kami, menegur hidup kami untuk kami boleh menjadi murid-murid anak-anak Tuhan yang tetap setia sampai akhir dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, berdoa buat pekerjaan Tuhan di Efrata ini, kiranya Engkau memberkati
jemaat-jemaat Tuhan juga di Efrata ini Tuhan. Tolong memberkati, menguatkan kehidupan mereka, memampukan iman mereka Tuhan Yesus, dan lebih setia kepada Tuhan. Segala keperluan kebutuhan diadakan dan dicukupkan oleh Tuhan. Memberkati mereka yang saat ini mungkin mengalami kelemahan tubuh, kuatkan, mampukan, dan sembuhkan dengan sempurna. Tuhan tolong juga Bapak Ibu Gembala kami, berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Keluarga pastori diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat saat ini, dan kami akhiri renungan ini di dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.